Masa kampanye, poster paslon menjamur di tiang listrik. Kementerian Kesehatan hentikan prodi ilmu penyakit dalam di RSUP Kando. 6 anggota CTI gelar pertemuan bahas pengelolaan konservasi laut. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam Kompas Manado Pagi, edisi hari ini Kamis 10 Oktober 2024. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Yanemi Kesingal, inilah Kompas Manado Pagi, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama, saudara, di masa kampanye pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia, pasangan calon kepala daerah di kota Mobagu memanfaatkan fasilitas umum sebagai sarana bersosialisasi. Salah satunya dengan menempelkan poster paslon di tiang lampu penerangan jalan. Seperti halnya yang nampak di pusat kota Mobagu di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Poster pasangan calon wali kota dan calon gubernur Sulawesi Utara berjejer rapi terpasang di setiap tiang lampu penerangan jalan. Demikian pula di Jalan KS Tubun, Kelurahan Sinidian, seluruh tiang lampu jalan yang berada di pembatas jalan terpasang poster paslon dan umbul-umbul partai yang sengaja diikatkan ke tiang lampu sehingga merusak pemandangan dan keindahan kota. Hal ini sengaja dimanfaatkan sebagai sarana bersosialisasi untuk menarik simpatik warga pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang saat ini sedang dalam tahapan kampanye. Ketua Pengawas Pemilu Kota Mobagu, Yunita Mokodompit, mengatakan pemasangan poster paslon di fasilitas umum seperti tiang lampu jalan bukanlah tugas Bawaslu karena tidak dicantumkan dalam PKPU 13, di mana dalam PKPU 13 mengatur tentang APK yang difasilitasi KPU dan 200% APK difasilitasi oleh pasangan calon. Sehingga untuk APK yang difasilitasi oleh KPU ditertibkan KPU. Demikian pula dengan APK difasilitasi paslon dibersihkan oleh paslon itu sendiri. Terkait poster terpasang di tiang lampu jalan bukanlah kewenangan dari Bawaslu, melainkan dari pemerintah kota karena diatur dalam peraturan daerah. Itu kan ada perda yang mengatur. Itu sebenarnya di perda. Karena dalam PKPU 13 tidak dicantumkan. Ya, tidak ada yang dalam PKPU 13 itu hanya mengatur tentang APK yang difasilitasi oleh KPU dan 200% adalah APK yang difasilitasi oleh pasangan calon itu sendiri. Yang tentunya kalau difasilitasi oleh KPU maka dibersihkan oleh KPU. Kalau misalnya difasilitasi oleh pasangan calon itu sendiri maka dibersihkan oleh pasangan calon itu sendiri. Bawaslu tidak punya ranah. Berarti tidak ada wewenang dari Bawaslu? Ya, sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada karena nanti kita akan menunggu apakah ada edaran selanjutnya atau seperti apa pada tahapan nanti masa tenang. Namun sejauh ini pada PKPU 13 itu Bawaslu hanya berkoordinasi dengan KPU dalam hal penertiban APK yang difasilitasi oleh KPU. Diduga kurangnya ketegasan penyelenggara pemilu untuk menertibkan APK ataupun poster paslon terpasang di sembarang tempat, sehingga paslon ataupun partai politik peserta pemilu tidak tertib dalam pemasangan APK. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, bendera partai dan baliho pasangan calon pilkada terpasang di sejumlah lokasi milik pemerintah. Bawaslu Sitaro keluarkan imbauan ke KPU Sitaro dan partai politik terkait penertiban. Beginilah pantauan di salah satu lokasi milik pemerintah daerah, yakni Pasar Ampera, Ulu Siau. Tampak sejumlah bendera terpasang hampir di semua ruas jalan maupun spanduk dan baliho. Terkait hal ini, Bawaslu Sitaro melayangkan surat imbauan berpedoman pada peraturan KPU kepada KPU maupun seluruh partai politik. Menurut Bawaslu, pemasangan bendera maupun alat peraga lainnya harus berpedoman pada ketentuan, termasuk memiliki izin pemilik dan memperhatikan fasilitas milik pemerintah, serta tidak mengganggu para pelintas jalan. Ya, untuk baliho ataupun APK dan juga panjer bendera yang terpasang ini khusus untuk di tempat-tempat yang dilarang untuk dipasang itu kami sudah menurunkan himbauan ke teman-teman partai politik dan tembusannya ke KPU juga ke Dinas Satpol PP. Ya, karena
melihat keadaan ini atau situasi ini, dalam pandangan Bawaslu ini sudah melanggar terkait dengan estetika. Pemasangannya ini kita perlu memperhatikan ketentuan baik di dalam PKPU ataupun di peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan daerah yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban. Nah, di situ juga kan diatur terkait dengan dalam hal memasang spanduk, baliho ataupun iklan, itu memperhatikan estetika, etika, kemudian juga terkait dengan fasilitas umum. Ya. Kalau terkait radius itu, kalau kita lihat di dalam aturan ya, tidak ada ketentuan radiusnya, hanya diatur yang penting pemasangannya itu bukan di halaman gedung pemerintah atau tempat-tempat yang dilarang. Ia mengimbau supaya pihak KPU, partai politik, serta pemerintah daerah secepatnya mengambil sikap terkait keberadaan alat peraga yang mengganggu keindahan dan etika serta mengganggu pengendara. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang berintegritas, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia menegaskan penyelenggara pemilu di Sulawesi Utara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, bisa melaksanakan tugas secara profesional. Anggota DKPP RI Muhammad Tio Aliansa menegaskan bahwa selaku pihak penyelenggara, pihak KPU dan Bawaslu Sulut harus eksistensi menjaga integritas serta melaksanakan tugas secara profesional dalam mewujudkan demokrasi. Sementara itu, dalam pemaparan etika penyelenggara pemilu bersama puluhan awak media, Muhammad Tio Aliansa didampingi Ketua KPU Sulut Kenli Poluan, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Meo, dan pakar ilmu kepemiluan Unsrat Manado, Dr. Ferry Liando menjelaskan, dari sebaran pengaduan per provinsi, DKPP menerima 15 aduan secara persentase 3,02% terkait etik dan perilaku penyelenggara pemilu di Sulawesi Utara, sudah termasuk badan ad hoc bentukan Bawaslu dan KPU. Jadi kan di Bawaslu dan KPU itu kan memiliki pengawasan internal. Nah, harapannya semua yang terkait dengan potensi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, baik itu yang definitif maupun ad hoc, itu bisa ditekan dan melakukan pengingatan dan melakukan bimbingan-bimbingan serta kegiatan-kegiatan yang detail, cermat dan tepat. Mudah-mudahan pilkada di tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara ini bisa berjalan aman, damai, kondusif, penyelenggara pemilu melaksanakan semua tahapan sesuai dengan integritas dan profesionalitasnya ditingkatkan kembali. Terkait alur laporan maupun pengaduan ke DKPP harus sesuai dengan mekanisme sampai diputuskan memenuhi syarat untuk diperiksa atau tidak. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tim kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado Andre Angau dan Richard Sualang membagikan data survei Litbang Kompas September 2024, di mana pasangan ini unggul di atas 50% dari pasangan calon lainnya. Di sela-sela pelantikan tim kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado nomor urut 1 Andre Angau dan Richard Sualang membagikan data hasil survei Litbang Kompas September 2024. Dari data ini, elektabilitas AARS unggul di angka 53% dari pasangan calon lainnya. Data yang ditampilkan tim kampanye AARS juga memperlihatkan sebanyak 79% sudah pasti dan tidak akan berubah pilihannya, sementara yang masih ragu-ragu atau bisa berubah sebanyak 19,1% dan tidak tahu 1,4%. Ketua tim kampanye AARS Reza Romambi mengatakan hasil survei ini kredibel, terpercaya dan akuntabel. Kompas. Ya. Data yang kami dapatkan dari Bank Kompas dilakukan pada akhir September 2004. Survei ini dilakukan pada akhir September 2004 untuk melihat potret daripada Kota Manado dalam hal ini pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dan kalau berdasarkan data yang disurvei itu, setelah kami lihat dan kami pelajari, jika pilkada dilakukan pada bulan September 2024, ada 52% dari warga Kota Manado yang akan memilih ARS sebagai wali kota dan wakil wali kota Kota Manado. Kemudian kita melihat juga tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Andre Angau bahkan lebih tinggi, 53%.
Ya. 52%. Jadi jika pilkada wali kota dilakukan saat ini, tokoh yang akan dipilih adalah Ande Angau mendapat 52%. Rumambi menambahkan hasil survei tersebut akan menjadi acuan dan semangat tim kampanye AARS dan pendukung untuk bergerak maju. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado nomor urut 3 Jimmy Rimbarogi dan Ivan Verno Lumentut melangsungkan kampanye tatap muka di Kelurahan Sario, Kota Manado. Dalam kesempatan ini, Imba Ivan turut menyampaikan visi misinya kepada warga. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado nomor urut 3 Jimmy Rimbarogi dan Ivan Verno Lumentut menyapa warga di Kelurahan Sario, tepatnya di Jalan Kembang pada Rabu sore. Dalam kampanye tersebut, Imba Ivan disambut gembira oleh warga setempat. Dalam kampanye tatap muka, pasangan calon Imba Ivan juga menyampaikan 10 program unggulan jika terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Manado, diantaranya dana lansia 60 tahun ke atas, dana duka, dana rohaniawan, dana pendidikan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta sejumlah program lainnya. Rohaniawan, pendidikan ini bukan cuma menyangkut dominan pendidikan apa Pak? Jadi kalau ada tuh orang mau ambil S2, dia tidak mampu, tuh orang bantu. Mau ambil S3, tuh orang bantu. Itu mencerdaskan masyarakat Kota Manado. Nyana towo-towo. Baru BPJS gratis ini bagi masyarakat yang tidak mampu. Kalau dia mampu, kalau dia bilang, ini hari kita jalan dulu, kasih aku masuk rumah sakit, orang bantu. Karena ini bukan kita teteh moyang pedoi, ini doi pemerintah. Pasangan calon Imba dan Ivan juga menyampaikan komitmennya pada warga jika terpilih nanti akan terus bersemangat membangun Kota Manado dan menjadi wakil rakyat yang mengedepankan kebutuhan masyarakat. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi Kementerian Kesehatan hentikan Prodi Ilmu Penyakit Dalam di RSUP Kando akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Manado Pagi. PT PLN Persero berhasil meraih penghargaan bergengsi Project Management Office of the Year Asia Pasifik di ajang International PMO Global Award 2024. Sebelumnya, PLN telah memenangkan PMO Indonesian Award di tahun 2023. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dalam mengimplementasikan Project Management Office sebagai bagian dari transformasi digital PLN. Keberhasilan PLN ini diperkuat oleh supervisi efektif dan penggunaan teknologi digital menjadikan PLN unggul di Asia Pasifik. PLN kini bersiap untuk melanjutkan kompetisi di tingkat global pada The 2024 PMO and Conference di Istanbul, mewakili Asia Pasifik dalam perebutan gelar World Best Project Management Office. Saudara, terima kasih Anda masih bersama Kompas Manado Pagi. Informasi selanjutnya. Saudara, adanya dugaan pungutan liar dan bullying, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghentikan sementara kegiatan program studi ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado di Rumah Sakit Kando Manado. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan surat penghentian sementara kegiatan program studi ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado imbas dari adanya laporan dugaan pungutan liar dan bullying. Pemberhentian ini juga langsung disampaikan pihak Kemenkes RI pada pihak Rumah Sakit RD Kando Manado. Pihak Rumah Sakit RD Kando Manado saat dimintai keterangan mengatakan bahwa penghentian kerjasama juga telah dilakukan pada Selasa 8 Oktober 2024. Kita pada dasarnya menjalankan instruksi perintah dari atasan kami dan kami mendukung penuh semua program yang dicanangkan oleh pimpinan kami. Itu landasan semua, saya yakin
ini kan cukup drastis ya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Saya yakin mereka pasti punya bukti yang kuat tentang apa yang terjadi. Jadi kami tetap akan mengikuti apa yang ada dari atas. Sementara itu, Humas Rektor Universitas Samratulangi Manado, Max Rembang juga membenarkan kegiatan program studi ilmu penyakit dalam Faket Unsrat benar dihentikan sesuai dengan surat yang masuk ke pihak rektorat. Menurutnya, pihak Rektorat Unsrat sendiri telah melakukan rapat dengan RSUP Kando Manado pasca penghentian prodi ini dan menerima keputusan penghentian tersebut. Sementara langkah yang diambil Rektorat memindahkan 100 peserta pendidikan dokter spesialis tersebut ke rumah sakit lainnya. Karena sikap reaktif yang serius untuk masalah ini, maka diputuskanlah dua hal. Yang pertama, menerima apa yang diputuskan oleh Kementerian Kesehatan dan mengambil kebijakan bahwa apa yang diputuskan itu juga dilakukan oleh Unsrat. Unsrat juga membekukan sementara PPDS di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando. Ada beberapa nama yang sudah disampaikan oleh mahasiswa di rapat tanggal 8 kemarin, tetapi Unsrat kan belum bisa mengeksekusi hal seperti itu. Karena ini persoalan sangat kompleks. Oleh karena itu Unsrat sudah membentuk tim. Nah, tim ini yang akan melakukan investigasi terhadap apakah ini mau ambil ada tindakan akademik. Nah, tentu hasil investigasi menentukan. Max Rembang juga menambahkan kasus ini diperkirakan terjadi sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Pihak Rektorat Unsrat pun telah membentuk tim investigasi untuk mencari tahu lebih dalam siapa terduga pelaku yang melakukan pungli dan bullying. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, ratusan warga dan nelayan yang tinggal di seputaran pantai Karangria, Kota Manado, melakukan aksi demo di Polda Sulawesi Utara dan kantor Gubernur Sulut. Warga menuntut agar reklamasi pantai Karangria Manado dibatalkan. Ratusan masyarakat dan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi atau Ampliter menggelar aksi unjuk rasa di Polda Sulawesi Utara dan kantor Gubernur Sulut. Massa yang merupakan warga pesisir Kota Manado, tepatnya di kawasan Karangria, datang membawa aspirasi dan penolakan mereka terhadap proyek reklamasi di Teluk Manado. Para pendemo menuntut pemerintah terlebih Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe untuk membatalkan rencana reklamasi seluas 90 hektar di Teluk Manado. Sementara itu, salah satu perwakilan warga meminta agar pemerintah menghargai hak hidup masyarakat pesisir dan nelayan. Ibu yang diperjuangkan silakan. Perjuangan yang terutama tolak reklamasi. Kami tidak pernah mengizinkan untuk adanya pembangunan dalam bentuk apapun, atau penimbunan laut, atau penimbunan pantai. Karena reklamasi merusak ruang hidup rakyat. Banyak generasi akan hilang ruang hidupnya. Kesempatan untuk anak-anak generasi ke depan pasti akan hilang. Dan kami menuntut untuk dicabut semua izin yang ada. Karena reklamasi ini bukan proyek pemerintah, tapi proyek pengembang pribadi yang dibungkus oleh pemerintah. Sementara itu, Stephen Leo selaku Kadis Kominfo Sulut saat menerima para pendemo mengatakan bahwa Pemprov Sulut akan membentuk tim untuk turun langsung mengecek lokasi yang rencananya akan dilakukan reklamasi. Hari ini kami berterima kasih kepada nelayan, hidup nelayan. Ya, perjuangan kita adalah mensejahterakan rakyat. Aspirasi hari ini telah diterima oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan tadi telah sepakati dengan teman-teman yang mengaspirasikan ini, tim yang akan dibentuk untuk turun ke lapangan pada hari Selasa nanti, akan Selasa minggu depan ya, oleh ya secepatnya ini ada dari PTSP, Ibu Shalom, Ibu Ineke, dan dari Pak Belha, ini Pak Afan. Saya kan Pak Afan keluarga di situ. Jadi tentunya terima kasih karena aspirasi ini telah dibawa. Untuk mengamankan jalan aksi tersebut, Polda Sulawesi Utara menurunkan personel untuk menjaga jalannya aksi demo. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, guna mengantisipasi dampak bencana, Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado bersama BMKG Stasiun Geofisika Manado menjalin kerjasama terkait dengan sistem informasi. Kerjasama ini secara resmi dilakukan kedua pihak melalui penandatanganan MOU di Balai Diklat Keagamaan Manado belum lama ini. Antisipasi dampak bencana serta pengelolaan mitigasi bencana sejak dini dilakukan pihak Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado bersama BMKG Stasiun Geofisika Manado. Hal ini terkait dengan kerjasama sistem informasi di mana BMKG akan segera memberikan informasi cuaca, iklim, serta gempa bumi untuk mendukung kelancaran operasi SAR. Kerjasama resmi dilakukan kedua pihak melalui penandatanganan MOU oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, George Mercy Randang, dan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Manado, Tony Agus Wijaya. KG Sulut bekerjasama dengan Basarnas Manado tadi melaksanakan penandatanganan MOU atau perjanjian kerjasama. Jadi kami BMKG menyiapkan informasi tentang cuaca, iklim dan gempa bumi untuk mendukung kegiatan operasi di Basarnas. Jadi potensi-potensi cuaca ekstrim, kemudian juga kondisi-kondisi iklim yang ekstrim dan juga kejadian gempa bumi serta tsunami itu secara kontinu dan secara cepat kami sampaikan ke Basarnas untuk mendukung kegiatan operasi dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Situasi fenomena alam atau cuaca-cuaca ekstrim yang bisa tiba di saat-saat tertentu, kita berkoordinasi tetap dengan BMKG dan kita menjadikan pilar 3 poin ini. Yang pertama, kesiapan personil SDM kita di internal Basarnas. Yang kedua, kesiapan SDM di luar Basarnas. Yang ketiga, kesiapan alut atau sarana prasarana. Nah, ini kesiapan personil ya dari SDM kita Basarnas sudah rutin melakukan pelatihan baik internal maupun eksternal. Yang kedua, kita memberdayakan masyarakat ini tentunya dengan pelatihan-pelatihan potensi seperti ini. Yang ketiga, kita mendata kekuatan yang ada di daerah ini di Kota Manado. Alut-alut apa yang bisa membantu jika terjadi hal-hal darurat. Dalam kesempatan ini, warga turut diimbau memasuki musim penghujan kali ini untuk dapat waspada dan segera meninggalkan daerah rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Ali Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, BMKG Stasiun Geofisika Manado Pusat Gempa Regional 10 mengungkapkan Sulawesi Utara merupakan daerah rawan terjadi gempa dan bisa mengakibatkan terjadinya tsunami. Pihak BMKG menyampaikan daerah Sulawesi Utara terancam gempa di zona megatrust. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Manado, Tony Agus Wijaya menyampaikan wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya merupakan daerah potensi gempa bumi dan tsunami. Hal ini dilihat dari data BMKG yang setiap saat merekam kejadian gempa bumi di wilayah ini. Sumber kegempaan di Sulawesi Utara dominan terjadi di laut serta daratan. Menurutnya ada beberapa sumber kegempaan, yakni sumber megatrust Laut Sulawesi yang memanjang dari barat ke timur, sumber subduksi lempengan Sangihe yang berada di Laut Maluku Utara antara Pulau Halmahera dan Bitung, dan beberapa sesar aktif yang ada di daratan Sulawesi. Jadi megatrust ini adalah salah satu jenis gempa bumi. Yang itu juga ada potensinya di Sulawesi Utara, karena di Sulawesi Utara ini ada sumber gempa bumi subduksi di utara Sulawesi, di Laut Sulawesi ada subduksi Sulawesi Utara, kemudian juga di timur dari Sulawesi Utara ini ada subduksi Laut Maluku. Nah, dua sumber gempa inilah yang berpotensi menjadi gempa yang kekuatannya besar atau kategori megatrust tadi. Tetapi setiap daerah memiliki karakter kegempaan yang berbeda. Jadi kita tidak perlu khawatir atau cemas berlebihan, tetapi kita juga perlu menyiapkan langkah-langkah mitigasi atau langkah-langkah kesiapsiagaan, misalnya dengan membuat jalur evakuasi ataupun menyiapkan lingkungan sekitar kita. Wijaya menambahkan, menanggapi kejadian gempa serta mengurangi resiko yang ditimbulkan, masyarakat perlu melakukan tindakan drop, cover, serta hold on ketika berada dalam ruangan. Selanjutnya, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, jika terjadi gempa yang cukup kuat dan berpotensi tsunami, agar menghindar ke tempat yang lebih tinggi. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, Kompas TV Manado akan kembali dengan informasi anggota CTI gelar pertemuan bahas pengelolaan konservasi laut. Tetaplah bersama kami. PT PLN Persero berhasil meraih penghargaan bergengsi Project Management Office of the Year Asia Pasifik di ajang International PMO Global Award 2024. Sebelumnya, PLN telah memenangkan PMO Indonesian Award di tahun 2023. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dalam mengimplementasikan Project Management Office sebagai bagian dari transformasi digital PLN. Keberhasilan PLN ini diperkuat oleh supervisi efektif dan penggunaan teknologi digital menjadikan PLN unggul di Asia Pasifik. PLN kini bersiap untuk melanjutkan kompetisi di tingkat global pada The 2024 PMO and Conference di Istanbul, mewakili Asia Pasifik dalam perebutan gelar World Best Project Management Office. Sementara itu, Saudara, 6 negara anggota Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security atau CTI-CFF melakukan pertemuan bersama di kantor Sekretariat CTI-CFF Manado, Sulawesi Utara. Pertemuan ini membahas terkait pertukaran pengalaman masing-masing negara dalam pengelolaan kawasan konservasi laut. Perwakilan 6 negara anggota Coral Triangle Initiative yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, serta Kepulauan Solomon menggelar pertemuan pertukaran regional kawasan konservasi laut ke-10 di Manado, Sulawesi Utara. Pertemuan ini berlangsung 7-10 Oktober 2024, dirancang untuk mendorong pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik di antara negara-negara anggota CTI dalam mengelola kawasan konservasi laut atau Marine Protected Area. Adapun Marine Protected Area merupakan wilayah laut yang dikelola untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan memastikan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan, di mana negara-negara berkomitmen untuk memenuhi target global dalam perlindungan wilayah konservasi laut sebesar 30% di tahun 2030. Bagi CTI-CFF, MPA sangat penting untuk menjaga ekosistem kunci, melindungi spesies yang terancam, dan mempertahankan stok ikan. MPA juga menjadi kerangka kerja vital untuk menghadapi tantangan seperti penangkapan ikan berlebihan, kerusakan habitat, dan dampak perubahan iklim. Topik utama pembahasan mengkerucut pada kerangka kerja sistem kawasan konservasi laut segitiga karang, pengenalan standar Green List, serta diskusi mengenai opsi penandaan untuk mendukung MPA di kawasan tersebut. MPA Regional Exchange, jadi berbagi pengalaman dari 6 negara dan juga dari partner terkait bagaimana pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan di 6 negara, dan juga kita mengundang partner juga yang dia membagikan pengalaman-pengalaman yang di luar dari kawasan segitiga karang ini, karena ada banyak contoh yang mungkin bisa diadopsi juga terkait dengan, nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Siska, bagaimana cara melihat kawasan konservasi perairan itu bisa dikatakan sukses atau efektif dalam pelaksanaannya, itu dibagikan oleh partner kita dari IUCN, dan juga sekaligus memperkenalkan seperti Green List namanya. Green List itu lebih detail nanti dijelaskan, tapi bagaimana kawasan konservasi perairan di kawasan segitiga karang itu bisa mencapai level dikatakan kawasan konservasi ini sudah dikelola secara efektif. Dari 6 negara itu kita punya agenda yang sama untuk melindungi laut, itu satu poin. Dan barangkali teman-teman sudah tahu bahwa kita ada agenda global 30% kawasan konservasi untuk perlindungan laut tahun 2030. Meskipun untuk konteks Indonesia, kami dari KKP itu berkomitmen untuk 30% tahun 2045, karena itu memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Dan dari agenda 6 negara ini,
semua ternyata punya agenda yang sama, punya kepentingan yang sama. Dan untuk konteks ini Indonesia relatif sudah dari segi persentase itu sekarang sudah hampir 10%. Laut kita sudah kita lindungi gitu. Dan negara-negara yang lain termasuk Filipina, Timor Leste dan seterusnya, mereka punya agenda yang sama tapi masih on progress. Itu satu hal untuk perluasan kawasan konservasi. Hal berikutnya, setelah kawasan konservasi itu luas yang ada gitu, makin luas, concern kita dalam meeting itu adalah bagaimana cara membuatnya efektif. Karena kita nggak mau kawasan konservasi hanya dideklar tapi tidak efektif, tidak bermanfaat. Gitu. Pertemuan ini sangat penting dalam memperkuat jaringan MPA di wilayah segitiga Karang dan meningkatkan pengelolaan serta pemanfaatan data City Atlas. CTI CFF telah bekerjasama dengan Proyek Smakor dan GIS dan Organisasi Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN untuk mengadopsi pendekatan Green List, di mana dalam pertemuan ini kedua lembaga ini hadir dan turut berkolaborasi. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara warga Kota Manado, Sulawesi Utara kini punya pilihan untuk menikmati indahnya matahari terbenam atau sunset dari Dermaga Youth Center Megamas Manado yang terletak di pusat kota Manado. Indahnya sunset atau matahari terbenam selalu menjadi pemandangan yang begitu memanjakan mata para penikmatnya. Salah satu spot terbaik untuk menikmatinya di kota Manado adalah dari Dermaga Youth Center kawasan Megamas Manado. Tempat wisata yang masih tergolong baru ini selalu menjadi favorit warga Manado untuk sekedar menghabiskan waktu sambil menikmati sunset ataupun memanjakan diri sambil berburu jajanan ragam kuliner yang tersedia di lokasi ini. Warga Manado juga bisa menikmati sejumlah wahana water sport yang sering dimanfaatkan setiap sore menjelang malam. Wisatawan yang mengunjungi dermaga ini pun tidak hanya datang dari kota Manado dan sekitarnya saja, tetapi juga wisatawan internasional yang turut menikmati pemandangan laut dan alam di sini. It's really beautiful. It looks like it brings a lot of the community in, and the water's beautifully and clear. Lovely wildlife we can see in the water already, and it looks like it's a really good community centre for people to hang out. As a water skier, I love water, so anywhere around the water is always a positive. It's very relaxing, calming water environment. So it's good. All of the infrastructure seems really good as well, and so lots of different places for people to come and hang out. Menjelang malam hari, di dermaga ini juga tersedia wahana kapal pesiar yang dapat membawa wisatawan menikmati sisi lain kota Manado di malam hari, dari perairan di pinggir kota Manado sambil berkuliner di atas kapal pesiar. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Manado pagi kali ini. Saya Yana Mekesingal dan seluruh tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.